Halo guys, kembali lagi di Daftar Sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Jepang yang masuk ke Indonesia. Namun apa saja alasan Jepang masuk ke Indonesia dan menjajah Indonesia? Yuk kita simak sejarahnya seperti apa. Penyebab kedatangan Jepang ke Indonesia sebenarnya, orang-orang Jepang memasuki Indonesia sebelum menyerahnya Belanda tahun 1942. Tahun 1937 sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia. Jepang ternyata berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Onghoham dalam runtuhnya Hindia Belanda 1987 banding 30 menyebutkan bahwa Jepang termasuk salah satu negara yang mampu selamat dari krisis moneter dunia. Hal ini berbeda dengan Hindia Belanda Indonesia di bawah penjajah kolonial Belanda. Maka, ketika krisis ekonomi melanda dunia, Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Sebaliknya, perekonomian Hindia Belanda kian terpuruk. Inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke wilayah Indonesia. Pada tahun 1938 sampai tahun 1939, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang didapat dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian, membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun-tahun 1938 sampai tahun 1939 untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Tujuan Jepang ingin menguasai Indonesia pada tanggal 1 September tahun 1939, Perang Dunia II dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan, Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas hal itulah Jepang kemudian mengincar Indonesia. Dengan demikian, tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Jepang menjadi salah satu kekuatan penting dalam Perang Dunia II. Bahkan, pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia v. 1984 karya Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg-Stackower menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang merespons tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur, pada tanggal 11 Januari tahun 1942. Keesokan harinya, wilayah Tarakan berhasil diduduki Jepang yang segera merembet ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku di kawasan timur. Kronologi masuknya Jepang ke Indonesia. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan didudukinya wilayah-wilayah lainnya. Balikpapan dan Pontianak, misalnya, masing-masing berhasil dikuasai Jepang tanggal 24 Januari tahun 1942 dan tanggal 29 Januari tahun 1942. Berikutnya, berturut-turut pada tanggal 3 Februari tahun 1942 dan tanggal 10 Februari tahun 1942, giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dai Nippon melanjutkan ekspansi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari tahun 1942, Jepang mengerahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari tahun 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad menguasai Jawa. Jepang menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Kragan di Jawa Tengah pada awal Maret tahun 1942. Akhirnya, Batavia, Jakarta, yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada tanggal 5 Maret tahun 1942 menyusul kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan. Tanggal 8 Maret tahun 1942, di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, kedua belah pihak bertemu. Dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu,
diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dikutip dari Sejarah Pergerakan Nasional, dari Budi Utomo sampai Proklamasi tahun 1908 sampai tahun 1945, 2001 karya Suhartono, pertemuan dilangsungkan di Kalijati pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Disepakati bahwa Angkatan Perang Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya, dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh-Stackower dan Letnan Jenderal Hendrik Terpoorten yang merupakan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Dai Nippon. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang. Hingga akhirnya, Dai Nippon mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya yang membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Propaganda Jepang di Indonesia. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak tanggal 8 Maret tahun 1942, Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang Jepang lakukan ialah membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Abdul Salam dalam Menuju Kemerdekaan, 1964, menyebutkan bahwa gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya serta kegiatan-kegiatan dan membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia, seperti Pembela Tanah Air Petak Heiho, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi. Jepang membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, pada perkembangannya, perlakuan Dai Nippon terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Penerapan kerja paksa Romusha dan Jugun Ianfo adalah sedikit contohnya. Selama kurang lebih 4,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Semua diarahkan demi kepentingan perang untuk Jepang sehingga kehidupan masyarakat Indonesia tersiksa, begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras oleh Dai Nippon. Hingga akhirnya, pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Situasi ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, dan itulah sejarah Jepang masuk ke Indonesia dan menjajah Indonesia. Terima kasih buat kalian yang suka nonton Daftar Sejarah, dan jangan lewatkan video-video yang akan Daftar Sejarah bahas selanjutnya.